Halo, halo, halo. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Baru bisa, Bisa, Pak. Pak. Baru Oh kedengaran, Pak. gitu, baru kedengaran ya. Oke. Tadi tidak terdengar ya? Tidak, Pak. Tidak, Enggak ya? Pak. Tadi ada yang belum bisa juga membaca bahasa bibir ya? Belum bisa baca Belum, isyarat. Pak. Bahasa isyarat. Oke. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala- Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning, everybody. Morning, sir. How are you this morning? Apa kabar semuanya pagi ini? Good. Oke, Alhamdulillah. nice. Nice. Yes. Oke, ketemu lagi kita di pembelajaran kita di sinkronus kedua, agenda ketiga pada hari ini. Di mana pada hari ini di sinkronus kedua ini agenda pembelajaran kita cuma satu, yaitu paparan tugas asinkronus ya. Oke, kemarin di hari ke-8, hari ke-8 itu ada dua tugas individu ya. Betul ya? Ada dua Betul, tugas Pak. individu, yaitu learning journal dan analisis isu instansi ya. Oke, analisis, bukan analisis ya, apa namanya tuh? Implementasi manajemen ASN dan smart ASN. Ya, oke. Nah, untuk teknisnya, kita hari ini, nanti paparnya sebentar-sebentar saja ya. Oke, jangan lama-lama paparannya. Ya, satu orang 3 menit saja. 3 menit untuk paparan. Nah, untuk teknisnya, saya akan bagi, sebelumnya saya tanya dulu. Di sini ada yang sama unit kerjanya? Ada Ada, yang Pak. sama? Ya, Ada. siapa? Radius dengan? Radis Industri. Oh, Radius dengan Industri dari? PUPR. Oh, Lebong. PUPR, Lebong. Oke. Radius atau Lagi, Indah Pak. yang akan paparan? Lagi. Indah, Pak. Oke, oke, Indah. Kemudian ada lagi yang sama? Satu Ya, lagi Alden saya dengan Mbak Yolanda dari dari pemadam kebakaran. Damkar. Yolan atau Alden yang maju? Alden, Pak. Alden, oke, dua. Ada lagi yang sama? Ya, Zuhdi dengan Raguna. Ya. Oke. Zudi atau Raguna yang maju? Raguna, Pak. Raguna, oke. Oh, Judi. Jadi Indah, Alden, Raguna. Satu lagi. Ada lagi yang sama? Maksudnya kalau yang sama, waktu kita tidak memungkinkan, jadi sudah terwakili gitu. Radius sudah terwakili oleh Indah, nanti kan Yolanda diwakili oleh Alden gitu. Zudi diwakili oleh Raguna. Ada lagi yang sama? Tidak, Pak, kayaknya. Nggak ada ya, nggak ada lagi ya. Oke, biar adil dua cowok dua cewek, kita cari cowok satu lagi nih, ya. Jadi Indah, Alden, Raguna. Ya, kalau misalnya cuma Raguna sendiri, terpaksa kita pinjami jilbab Ragunanya nanti. Ya, kalau Raguna sendiri yang cowok di kesempatan maju pertama. Nah, jadi siapa cowoknya ini? Siapa yang bersedia? Yang jelas yang bukan dari tadi, bukan dari PUPR, bukan dari Damkar, bukan dari apa satu lagi? Zudi, kamu Zudi? BWD, Pak. BPBD, ya, oke. Siapa? Apakah Zebi? Tinggal dua orang lagi nih, Zebi dengan Egan. Kalian setuju Zebi atau Egan? Egan, Pak. Egan, oke. Ya sudah Egan ya. Oke, jadi ada 4 orang yang akan maju untuk pertama ini. Yang pertama Indah, kemudian Alden, Raguna, dan Egan. Untuk moderator saya minta bantuan Ivo. Mana Ivo? Ada Ivo? Oh, Ivo itu keluar ya? Iya, terlempar ya. Oke, ganti Indah Lestari aja deh. Dah, Indah Lestari jadi moderator ya. Indah, Indah Lestari. Ya, izin, Pak. Tadi sinyalnya agak nge-lag. Oh gitu ya. Indah jadi nanti moderator ya. Ya, jadi tugas kamu pertama membuka jalannya diskusi ya.
Oke, kemudian setelah itu kamu mempersilakan penyaji pertama Indah Tridarani untuk memaparkan tugasnya. Waktunya 3 menit, ya. Kalau sudah Indah Tri misalnya masih ngomong, waktunya sudah mendekati misalnya 1 menit lagi atau 30 detik lagi, Indah Lestari sebagai moderator ingatkan waktunya, ya. Oke, nanti setelah itu Indah Lestari sebagai moderator dipersilakan untuk memimpin jalannya diskusi. Nanti Indah silakan tawarkan kepada peserta temannya siapa yang akan memberikan yang akan menanggapi, memberikan saran, komentar maupun pertanyaan, ya. Oke, kalau tidak ada yang memberi yang raise hand atau yang open mic Indah Lestari ya. Nah, Indah Lestari punya hak prerogatif untuk menunjuk siapa. Jadi siapapun yang ditunjuk Indah Lestari tidak boleh menolak, ya. Oke, jadi misalnya kata Indah Lestari, Zudi silakan disampaikan. Nah, Zudi tidak boleh menolak. Oke, tapi tawarkan dulu Indah sebagai moderator ya. Kalau ada yang bersedia. Tapi kalau sudah ada yang bersedia sudah minimal 1 gitu ya. Nah, nanti setelah itu Indah Tri akan menanggapi dari pertanyaan atau komentar dari temannya. Nah, setelah itu Indah memberikan kesempatan kepada saya, waktunya mungkin 3 menit untuk memberikan umpan balik atau untuk memberikan feedback atau memberikan komentar tanggapan terhadap paparan dari Indah Tridarani. Ya, nah setelah itu selesai masuk ke penyaji berikutnya. Si Alden. Nanti sana seperti juga Indah. Ya, persilakan Alden untuk memaparkan, kemudian nanti temannya untuk memberikan tanggapan, kemudian nanti feedback dari saya selaku tutor atau WI Dasar pengampunya. Ya. Oke, selesai itu sudah selesai 4 orang. Jangan lupa kamu tutup, ya. Tadi kan sudah dibuka. Kalau dibuka saja tidak ditutup, tenganga namanya tuh. Nah, jadi jangan biarkan tenganga, jadi harus ada penutupnya. Ya. Oke, Siap, Pak. ya. Ya gitu. Contohnya pintu kan, pintu dibuka saja tidak ditutup, pintunya tenganga kan? Nah, itu. Oke. Ya, baik, kita mulai saja diskusi kelompok kita. Untuk session pertama, ada 4 orang penyaji, ada Indah Tridarani, kemudian ada Alden, ada Raguna, dan Egan. Ya, moderatornya Indah Lestari. Kepada Indah Lestari dipersilakan untuk mengatur jalannya diskusi di sesi pertama. Silakan Indah Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Coach Ariel dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan angkatan 11 kelompok 2. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas karya Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya lah kita dapat hadir dalam pelaksanaan Latsar Agenda 3 pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun agenda kita pada pagi hari ini yaitu pemaparan tugas individu yaitu terkait dengan identifikasi dan deskripsi isu. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu kita pada pagi hari ini, kita langsung saja ke penyaji pertama yaitu kepada Mbak Indah Tridarani. Kepada Mbak Indah dipersilakan untuk dapat mempresentasikan tugas individunya. Baik, Coach, izin untuk share screen. Ya, silakan. Kenapa hilang lagi Janda?
Halo Indah. Maaf, Coach, kendala sinyal. Oh gitu. Oke, coba dicoba lagi. Nanti kalau mungkin masih kendala, moderator nanti dipersilakan yang berikutnya dulu, ya. Nah, itu kelihatan. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Tridarani dari Dinas PUPR dan Perhubungan Kabupaten Lebong akan mempresentasikan identifikasi dan deskripsi isu di unit kerja saya. Ini untuk gambaran unit kerja, khususnya di bidang sumber daya air, tugas dan fungsi. Yang pertama, pengelolaan data sumber daya air. Yang kedua, monitoring dan evaluasi jaringan irigasi. Yang ketiga, pendataan kondisi sungai. Yang keempat, pengelolaan dokumen kegiatan dan penyusunan laporan administrasi di bidang sumber daya air. Dari hasil identifikasi isu, terdapat 6 isu aktual yang saya temukan. Yang pertama, belum optimalnya penataan dan pengelolaan arsip digital laporan progres rehabilitasi jaringan irigasi. Yang kedua, kurangnya monitoring dan evaluasi berkala jaringan irigasi. Yang ketiga, banyaknya bangunan pemukiman di sepadan sungai. Yang keempat, belum optimalnya data kerusakan dan penurunan kondisi infrastruktur jaringan irigasi. Yang kelima, belum optimalnya pemanfaatan teknologi survei digital dalam monitoring jaringan irigasi. Dan yang terakhir yaitu belum optimalnya distribusi beban kerja antar pegawai akibat belum tersedianya SOP pembagian tugas. Untuk isu yang pertama yaitu penataan arsip digital belum optimal, uraian tugas, mengelola data dan dokumen pekerjaan sumber daya air. Kondisi saat ini yang pertama, arsip masih dalam bentuk fisik. Yang kedua, file digital tersimpan pada laptop pegawai tertentu. Yang ketiga, belum ada sistem arsip digital yang terintegrasi. Kondisi yang diharapkan, yang pertama, arsip tersusun secara digital dan terstruktur. Yang kedua, mudah diakses oleh pihak yang berwenang. Untuk dampaknya yaitu, pertama, pencarian data lambat, dan yang kedua, efektivitas kerja menurun. Adapun keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu terkait dengan Smart ASN. Yang pertama, literasi digital, yang kedua, pengelolaan data digital, dan yang ketiga, transformasi birokrasi digital. Untuk isu yang kedua yaitu monitoring dan evaluasi jaringan irigasi belum berkala. Adapun uraian tugasnya, monitoring dan evaluasi kondisi jaringan irigasi. Kondisi saat ini, yang pertama, pembaruan data hanya dilakukan saat survei tertentu. Yang kedua, data kondisi lapangan belum selalu mutakhir atau terperbarui. Yang ketiga, kondisi yang diharapkan. Yang pertama, monitoring dilaksanakan secara rutin dan terdokumentasi. Adapun dampaknya dari isu ini, yang pertama, keterlambatan identifikasi kerusakan. Yang kedua, penentuan prioritas penanganan kurang tepat. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu dengan manajemen ASN. Yang pertama, kinerja berbasis hasil. Yang Izin kedua, Mbak untuk mengingatkan waktunya tinggal 1 menit. akuntabilitas data dan efektivitas pelaksanaan tugas. Dan untuk isu ketiga berkaitan dengan manajemen ASN, banyaknya bangunan di sempadan sungai. Kondisi saat ini masih terdapat bangunan di kawasan sempadan sungai. Data bangunan belum terdokumentasi secara lengkap. Adapun dampaknya, risiko banjir meningkat, penyempitan alur sungai, dan gangguan pemeliharaan sungai. Keterkaitannya yaitu pada manajemen ASN, yang pertama pengawasan, koordinasi lintas sektor, dan pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian untuk isu yang berapa ini? Itu data kerusakan jaringan irigasi belum optimal. Uraian tugasnya pengolahan dan penyajian data kondisi jaringan irigasi. Kondisi saat ini datanya belum lengkap, belum terintegrasi, dan pembaruan data belum berkala. Adapun dampaknya prioritas rehabilitasi kurang tepat, keterlambatan penanganan kerusakan. Adapun keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu Smart ASN, literasi digital, pengelolaan informasi berbasis data, dan Izin Coach, waktunya sudah habis. Oke, lanjut.
Baik, terima kasih Mbak Indah Tridarani. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami berkesempatan kepada seluruh peserta Latsar untuk dapat memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada hasil presentasi Mbak Indah pada pagi hari. Boleh bagi yang ingin bertanya di raise hand-nya. Saya hitung mundur. Saya mundur. 3, 2, 1. Berarti saya tunjuk ya. Izin Ya, untuk menunjuk ke teman-teman. boleh. Jangan marah ya yang Eh, ditunjuk. Tidak Jangan boleh marah, marah. kakek langsung chat. Nah, itulah ya Coach. chat Indah nanti. Udah, siapa ya? Ya benar. Izin, Zuhdi mungkin bisa Ya, memberikan Zudi. tanggapannya. Oke. Silakan Zudi. Tidak boleh nolak Zudi. Tadi kau nyuruh Raguna ya, sekarang kan kau pula di situ. Iya. Ayo silakan Zudi, tanggapi. Baik, Pak, itu menanggapi dari isu yang telah dipaparkan oleh Kak Indah tadi. Mungkin ada satu pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait isu satu Smart ASN ini. Dan Kak Indah, apa yang akan Kak Indah lakukan untuk mengoptimalisasikan ke depannya dari isu yang dipaparkan tersebut, khususnya isu satu tentang ASN yang sudah dipaparkan. Itu saja mungkin, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Saudara Zudi. Jadi dari isu yang pertama ada yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama itu menyediakan sistem penataan arsip digital yang terstruktur melalui klasifikasi dokumen, standar penamaan file, pengelompokan berdasarkan kegiatan dan tahun anggaran, serta penyimpanan pada media digital yang terintegrasi. Jadi dengan sistem tersebut, dokumen dapat ditemukan dengan cepat, risiko kehilangan data dapat diminimalkan, serta mendukung proses monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, dan pengambilan keputusan secara efektif dan efisien. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana Pak Zuhdi, apakah sudah cukup jawaban dari Mbak Indah? Sudah cukup jelas, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuki sesi feedback dari coach kita, Coach Ariel. Kepada Coach Ariel kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Indah ya. Indah, dua-dua Indah ini. Indah Lestari yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan feedback, memberikan umpan balik, memberikan tanggapan. Ya, oke. Coba kita lihat yang Indah. Saya juga sudah buka di ininya Indah ya, Indah Tri ya. Saya juga sudah buka apa? Sudah buka PDF-nya, gitu ya. Oke. Jadi kita lihat isu yang pertama, penataan arsip digital belum optimal. Itu ya, isu yang pertama ya. Ya, isu pertama penataan arsip. Nah, kalau ketika saya buka di PDF-nya itu, ya, apa ya? Untuk isu pertama ini sudah sesuai dengan uraian tugasnya. Jadi di situ Indah mengatakan uraian tugasnya, kemudian kondisi yang diharapkan, kondisi saat ini kondisi yang diharapkan, dampak dan pihak terdampak juga sudah sesuai, isu sudah juga berkaitan dengan Smart ASN ya. Cuma yang di Bahanta yang Indah Tri ini kayaknya diringkas lagi ya dari yang ada di PDF ya. Ya Indah ya. Ya, jadi yang kalau di PDF-nya kan
ini saya buka nih, belum optimalnya penataan dan pengelolaan arsip digital, laporan capaian progres pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi pada bidang. Nah, gitu ya. Oke, nah di bahan tayangnya cuma dibuat indah itu penataan arsip digital belum optimal. Sebenarnya sama ya. Oke, sama saja. Cuma yang PDF-nya yang lebih lengkap. Ya, kenapa? Karena di situ Industri ada penataan arsip. Arsipnya apa? Kalau dibuat seperti ini kan nanti orang bertanya, penataan arsip apa yang arsip digital apa gitu, ya. Oke, tadi ini sudah lengkap. Oke. Kemudian untuk kondisi saat ini, ya kondisi saat ini juga ini maksudnya belum digital, masih manual atau sudah ada digital tapi belum optimal, Linda? Belum ada. File digitalnya masih tersimpan di folder laptop masing-masing pegawai yang Masing-masing iya, belum terintegrasi lah, belum dijadikan satu tempat gitu ya. iya coach. Oh gitu ya, boleh. Kayak artinya gini, benar kalau belum penataan arsip digital belum optimal. Saya tanya itu, makanya tapi kalau seandainya jawaban Indah belum ada coach, kami arsipnya masih kertas, gitu, masih dikumpul-kumpul. Nah, rumusan isunya jangan belum optimalnya penataan arsip digital. Jadi langsung saja penataan arsip apa tadi masih secara manual gitu. Ya, tapi karena kata Indah sudah ada, cuma katanya belum terorganisir lah gitu Indah ya, belum terorganisir, maka sudah pas itu penataan arsip digitalnya belum optimal. Nanti kalau ditanya, kenapa dari mana kamu tahu belum optimal? Nah, bisa diceritakan di kondisi saat ini. Ya. Nah, itu kan ada tuh file digital tersimpan pada laptop tertentu. Artinya ada yang di sini gitu ya. Ya coach. Kalau Katong Palembang itu ada yang di Bucu sini, ada yang di Bucu sano gitu ya. Ya, hampir semua bucu ada gitu ya. Iya. Jadi maksud Industri ini repot nanti. Nah, jadi Indah boleh juga kalau misalnya mau dampak ini mau dijadikan isu, boleh juga Indah. Pencarian data lambat itu dampaknya ya. Nah, jadi bisa kalau ini mau dirubah jadi isu, bisa kalimatnya diganti ya. Misalnya masih terjadinya atau masih lamanya proses pencarian data gitu. Sama saja. Oke, artinya nanti yang Indah buktikan itu beda. Kalau yang pertama penataan arsip digital belum optimal, artinya nanti before afternya, sebelum dan sesudah aktualisasinya, yang Indah ini sebelumnya mungkin yang tadi di bucu ini ada, bucu ini ada, bucu ini ada, di laptop ini ada. Nah sekarang jadi satu tempat gitu. Nah tapi kalau misalnya Indah mau berbicara tentang misalnya pencarian data lambat mau dijadikan isu, bisa juga. Tapi untuk kajian sebelumnya, Indah harus bisa menentukan kira-kira berapa lama sih pencarian selama ini sebelum Indah melakukan aktualisasi gitu. Ya. Oh, misalnya pencariannya butuh waktu 30 menit misalnya kan. Nah, maka setelah aktualisasi ada enggak perubahan? Oh, perubahannya ada dari 30 menit, maka pencarian itu bisa dipercepat menjadi 5 menit seperti itu. Melalui tapi sebenarnya kerjaannya sama, cuma yang disorotnya saja beda. Artinya fokusnya beda. Karena Industri kan mau menyatukan gitu ya. Oke, kemudian isu yang kedua apa enggak? Isu yang kedua, monitoring dan evaluasi jaringan irigasi belum berkala. Belum berkala ini maksudnya belum ini ya. Belum ada jadwal tetap gitu ya. Maksudnya belum berkala ini maksudnya insidentil ya, Industri maksudnya ya. Maksudnya tuh kita adakan evaluasi gitu. Nah, ya idealnya kondisi yang diharapkan itu secara rutin dan terdokumentasi. Nah, rutin. Mungkin maksud Indah ini idealnya dibuat jadwal, mungkin kan atau sebulan sekali atau 3 minggu sekali atau gimana gitu kan, atau per tribulan itu maksudnya kan. Oke, bagus. Gus ya. Jadi mungkin belum dilaksanakan saja, bukan belum berkala kalau mau redaksinya. Monitoring dan evaluasi jaringan irigasi belum dilaksanakan secara berkala atau secara terjadwal gitu. Ya. Oke, yang ketiga. Ini manajemen ASN juga ya. Oke, kenapa kita katakan yang Indah ini manajemen ASN, yang kedua dengan yang ketiga ini? Karena ini yang akan dibenari itu adalah manajemen ASN-nya, gitu kan? Ya kan? Oke, banyaknya bangunan
sempadan apa maksud sempadan sungai? Di bantaran sungai itu ya? Ya, di bantaran sungai. Oh, di bantaran sungai. Ya, di bantaran sungai itu. Oke. Mungkin untuk rumusan isunya, tapi coba saya lihat yang di ininya PDF-nya. Itu yang ketiga ya? Urutannya Coach. sama Anda ya dengan PDF ya? Ya, sesuai di PDF. Oke, banyaknya bangunan pemukiman. Oh iya. Ya, mungkin lebih bagus mau ditambah kata masih bisa enggak? Masih banyaknya bangunan Masih banyaknya. atau masih adanya bangunan pemukiman. Ya. Oke. Baik. Kemudian yang keempat, data konsumen belum optimal. Nah, sekarang yang mau dilihat Indah ini datanya atau proses pengambilan data atau apa? Datanya, Coach. Datanya. Oke, artinya kata belum optimal di sini diperjelas lagi mestinya bagusnya Indah. Ya, maksudnya diperjelas lagi itu misalnya kamu katakan misalnya belum optimalnya data kerusakan belum optimal data kerusakan dan penurunan kondisi infrastruktur jaringan irigasi. Nah, itu tadi kan belum optimal di sini mungkin lebih dijelaskan lagi. Kalau menggunakan kata belum optimal kayaknya bagusnya ke pengelolaan datanya, ya. Tapi kalau misalnya menurut Indah, kan Indah yang lebih tahu ya, datanya mungkin masih data lama, mungkin ya belum dimutakhirkan, belum diperbaharui ya. Nah, maka rumusan isunya belum dimutakhirkannya data Anda. Tetapi kalau seandainya datanya belum ada atau yang sama kayak yang pertama tadi kasusnya Anda, yang pertama yang kata Indah di bucu-bucu tadi. Secumpuk sini, secumpuk di sini. Nanti bahasa Palembang enggak Indah? Secumpuk sini, secumpuk sini. Nah, artinya belum ada database dah. Nah, gitu. Jadi bisa juga isunya berubah menjadi belum tersedianya database gitu. Nah, tergantung nanti Indah mau bagaimana. Atau kalau menurut Indah, wah ini kayaknya proses pengambilan data ini belum optimal. Di mananya? Oh, mungkin pengambilan datanya masih manual, mungkin datanya cuma ditulis, kemudian diinput gitu. Ya, oke gitu ya. Nanti lihat dari sudut mana, dari sudut pandang mana, artinya dari sisi mana yang akan Indah benar itu ya. Oke, isu kelima pemantauan survei digital belum optimal, artinya ini sudah dimanfaatkan ya, pada saat survei itu sudah dimanfaatkan teknologi informasi ya, sudah dimanfaatkan teknologi ya, sudah, atau dia masih mencatat dikumpul gitu. Ya, tapi kebanyakan menggunakan manual, Coach. Oh, masih manual ya. Ya. Tapi ada juga yang melaporkan secara digital, ada? Iya, ada. Kalau ada, benar ini rumusannya ya. Tapi kalau memang dia belum ada, semuanya masih dicatat manual, ada formatnya, kemudian dia nulis, kemudian dibawa ke kantor. Mungkin kan Indah mungkin sebagai petugas untuk yang merekap atau mengumpulkan data itu harus nginput ulang, ngetik ulang gitu kan. Nah, artinya di situ pada jangan belum optimal pemanfaatan, belum sama sekali gitu. Maka yang tadi masih manual tadi yang kata Indah tadi gitu ya. Oke, nanti dilihat situasinya. Saya hanya memberikan gambaran saja ya, kalau misalnya ngambil di sini ini gitu ya. Yang lebih tahu kan Indah. Oke. Baik, yang keenam apa Anda? Yang keenam, distribusi beban kerja belum optimal ya. Ini berhubungan dengan ini ya, pembagian job desk apa ya? Pembagian Tugasnya gitu ya. Itu ini iso tuh curhat dah. Takut kamu curcol ya, curhat colongan ini. Ngapa dia tuh dikit nian gawinya, yang aku banyak nian gitu ya. Nggak ya, bukan itu ya? Bukan, Coach. Bukan. Artinya memang fenomena memang ada di lapangan. Bukan Indah membanding-bandingkan antara Indah dengan teman-temannya, bukan ya? Bukan. Oke ya. Jadi bersifat objektif nah ya kalau begitu, bukan bersifat subjektif gitu ya. Kalau kita membanding-bandingkan bersifat subjektif kan. Ya, oke. Bisa seperti ini, belum optimalnya distribusi beban kerja untuk kalimatnya ya. Oke, saya rasa cukup untuk yang Indah, Tridarani. Jadi saya melihatnya itu dari redaksi isunya dan juga saya menawarkan alternatif kira-kira yang mana dari sudut mana kamu melihatnya. Jadi saya tidak mengatakan
Oh Salanda, kamu harus robah ini. Tapi saya tanyakan dulu dengan Indah. Indah kamu melihat dari yang mana? Mau melihat dari sini, dari mana, dari sudut ini atau sudut ini? Nah itu kan yang menentukan kamu gitu. Nah gitu ya. Oke, terima kasih Indah Tridarani. Terima Saya kasih, kembalikan Coach. ke moderator. Silakan Indah Lestari. Terima kasih Coach Haril atas tanggapannya. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke penyaji kedua, yaitu Ibu Alden Alfiana. Pada Ibu Alden kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Izin share screen ya, Coach. Aduh, musuhnya. Kenapa kau tertusuk duri kau bilang aduh? Sudah ada, Mbak. Terus, cuman udah ada. Nah, ada muncul dia. Baik, Pak. Ini perkenalkan nama saya Alden Alfiana Putri Selva dari Silakan unit kerja. Dari unit kerja Satuan Polisi Pamung Praja di bidang pemadam kebakaran dengan jabatan pemadam kebakaran pemula. Saya akan memaparkan beberapa deskripsi isu yang ada di bidang pemadam kebakaran. Deskripsi 3 isu utama di bidang pemadam kebakaran Lebong, yaitu yang pertama, belum optimalnya sistem manajemen dan pengingat jadwal inspeksi APAR di pos pemadam kebakaran di Kabupaten Lebong. Yang kedua, belum adanya sistem pelaporan pelayanan, penyelamatan non kebakaran atau rescue berbasis digital yang mudah diakses. Yang ketiga, belum optimalnya digitalisasi pelaporan administrasi pasca kejadian kebakaran untuk percepatan data. Ya, lanjutkan saja. Untuk isu yang pertama, yaitu belum optimalnya digitalisasi pelaporan administrasi. Ngilangin ini nah. Aku udah usah bacanya. Nah, belum optimalnya digitalisasi pelaporan administrasi pasca kejadian kebakaran untuk percepatan data. Kayaknya salah judul ini. Yang pertama tadi belum optimalnya monitoring APAR yang ini, Pak. Maaf ya, Pak. Di sini. Iya. Belum optimalnya Ya, silakan Alden. Lanjut. yang pertama belum optimalnya inspeksi APAR secara rutin. Uraian tugas yaitu melaksanakan inspeksi, pengawasan, pengujian, dan pemeliharaan sarana, prasarana, pencegahan, serta proteksi kebakaran pada pos pemadam kebakaran secara berkala. Kondisi saat ini yaitu seringkali terjadi kelalaian, di mana petugas melewatkan batas waktu inspeksi ulang akibat tidak adanya sistem alarm otomatis yang mengingatkan tanggal inspeksi APAR. Kondisi yang diharapkan yaitu sistem kalender digital mampu mengirimkan notifikasi. Izin Mbak, waktunya tinggal 1 menit. Alarm otomatis secara proaktif kepada personil damkar. Dampak dan pihak yang terdampak yaitu jika dibiarkan saat terjadi kebakaran dini di objek gedung atau fasilitas umum, warga tidak dapat memadamkan api karena APAR macet atau kosong. Tentang smart ASN-nya yaitu mengimplementasikan kompetensi literasi digital, khususnya aspek digital skill melalui Google Calendar.
Untuk manajemen ASN-nya yaitu menjalankan tugas dengan cermat, berdisiplin tinggi, akuntabel, dan penuh tanggung jawab. Untuk isu kedua yaitu belum adanya sistem pelaporan pelayanan penyelamatan non-kebakaran berbasis digital yang mudah diakses. Uraian tugas yaitu melaksanakan operasi penyelamatan jiwa, evakuasi, kedaruratan, dan penanganan gangguan non-kebakaran. Izin Mbak, untuk waktunya udah habis. Oke, Mbak. Izin teman-teman dan Coach Ariel, kita masuki sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, dipersilakan jika ada yang ingin bertanya kepada Mbak Alden, boleh di raise hand-nya. Tanya dulu Mbak, tanya Mbak, cepet Mbak. Siapa yang kau suruh tuh? Dan? Silakan teman-teman. Ada request itu, moderator ada request dari Alden. Dia ada request. Tadi minta ditanya sama siapa dia tadi? Kamu dengan siapa Den? Mau ditanya siapa Mbak Alden? Bisa request. Ada bocor halus tadi suaranya tadi, kedengaran nggak? Iya, ada tadi ngomong. Aduh, Indah udah dengar lagi. Ini dah. Kos dengar itu Nda. Cepatlah Mbak, tanyalah Mbak. Siapa? Ayolah, maksudnya. Siapa Mbak Alden? Siapa Dan? Mbak Yola kalau mau bertanya. Oh Yola. Oke, Kasih tahu dah, siap. ayo dah, kasih Yola dah. Baik, kepada Mbak Yola, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada Mbak Alden. Halo Mbak Yola, aman? Aman. Mana Yolandanya nih? Yolanda, kamu di mana? Dengan siapa? Saya di sini, Pak. Oh gitu. Kamu di mana? Dengan siapa? Sedang berbuat apa? Nah, benar itu udah. Dan tanggung jawab Den. Yolanda bingung lagi. Ini aja lah saya tanya terkait yang isu pertama ini. Kira-kira pendekatannya lebih ke smart ASN atau manajemen ASN? Dan kenapa? Untuk pertanyaan Baik, kepada Mbak Alden. Maaf Mbak, Suaranya belum masuk ya Mbak? Oh sudah. Untuk isu pertama ini pendekatannya itu lebih ke smart ASN. Karena mengimplementasikan kompetensi literasi digital. Karena selama ini masih tidak mau ke khususnya aspek digital skill melalui Google Calendar untuk efisiensi. Gimana Mbak Yolanda, apakah cukup jawaban dari Mbak Alden? Ya, cukup. Cukup, Nian. Oke, terima kasih Mbak Alden dan Mbak Yolanda. Kita masuki sesi yang selanjutnya yaitu feedback dari Coach Ariel. Kepada Coach Ariel kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Indah Lestari yang memberikan kesempatan selaku moderator. Ya, oke, saya menanggapi dulu dari pertanyaan Yolan ya.
Yolan menanyakan kaitannya kenapa kaitannya dengan Smart ASN. Tadi udah jawab sama Alden tadi ya, Den ya. Ya, jangan marah lagi Den kalau dengan Yolan Den ya. Ya, nanti kau marah dengan Yolan. Ya, dan memang benar jawaban Alden. Kalau kita lihat dari rumusan isunya, belum optimalnya sistem manajemen dan pengingat jadwal inspeksi. Jadi yang selama ini yang disorot itu bukan kepada ASN-nya, tapi kepada sistem jadwal inspeksi APAR ini. Nah, yang dilihat Alden, makanya Alden mengatakan Smart ASN karena kayaknya pengingat jadwal ini belum ada notif gitu ya, kayak notif atau tidak ada kayak tidak memanfaatkan teknologi digital gitu kan, sehingga Alden merasa ini sudah berkaitan dengan Smart ASN dan itu sudah betul ya. Oke, baik. Kemudian untuk rumusan isunya ya sudah bagus itu, belum optimalnya sistem manajemen dan pengingat waktu. Nah, saya sudah melihat juga yang Alden di tugasnya di PDF, Alden juga melampirkan analisis isu ya, yang ada waktu belajar agenda 1 itu ya Den ya. Ya, jadi Alden juga melampirkan bahwa dari yang isu yang diidentifikasi oleh Alden itu, maka dia menggunakan analisis isu sehingga mendapatkan satu isu yang terpilih. Gitu Dan ya. Oke. Nah, untuk rumusannya sudah bagus, belum optimalnya sistem manajemen bla 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 itu. Cuma nanti untuk kondisi saat ini mungkin bisa ada data dan faktanya Dan. Ya. Oke, karena saya lihat di sini, kamu berbicara di isu itu belum optimalnya sistem manajemen dan pengingat jadwal. Tapi kenapa kondisi saat ini kamu berbicara dampak itu? Seringkali terjadi kelalaian di mana petugas melakukan batas waktu akibat tidak adanya sistem alarm otomatis. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau mau seperti ini, isunya bukan belum adanya sistem manajemen. Kalau memang terjadi kelalaian, masih terjadinya kelalaian, gitu, inspeksi ulang. Apa tadi APAR. Nah, kalau memang isunya yang itu nanti belum optimal sistem pengingat jadwal ini belum ada, maka jadikan penyebabnya. Penyebabnya karena belum adanya sistem pengingat jadwal inspeksi APAR secara digital atau berbasis teknologi gitu. Ya. Oke. Oke. Jadi nanti silakan Alden, mau dilihat yang mana? Mau dilihat kelalaian petugas dalam memberikan inspeksi atau mau melihat jadwal inspeksi yang belum tertib, sama kayak situ tadi, sama si Indah tadi. Kalau Indah tadi kan jadwal pemeriksaan yang berkala tadi kata Indah tadi kan, Indah ya, tadi kan artinya ya pemeriksaannya tidak terjadwal apa sebulan sekali atau 3 bulan gitu. Gitu maksudnya. Nah, Alden mau lihatnya yang mana? Kalau Alden melihat dari petugas yang masih melakukan kelalaian atau petugas yang belum disiplin, nah itu bukan lagi ke manajemen ASN, bukan lagi ke Smart ASN, tapi dia ke manajemen ASN Alden kaitannya. Ya. Oke, gitu. Baik, kemudian isu kedua apa, Den? Isu kedua belum ada sistem pelaporan pelamatan non kebakaran berbasis digital yang mudah diakses. Ya. Oke. Mungkin agak ini ya. Apa ya? Kalau mau di tentang pelayanan penyelamatan non kebakaran ini mau pakai misalnya Alden rencananya nanti mau bikin Google Form nanti. Ada ular, nah keburu digigit ular nanti kalau yang melaporkan harus ngisi Google Form dulu gitu ya. Klik link ini kemudian ngisi Google Form gitu. Begitu Google Form selesai, gini ya, kena pingsan dia ya. Iya, oke. Mungkin kalau saya menyarankan lebih diarahkan kepada laporannya saja, Den. Laporannya saja. Jadi pelaporan hasil investigasi penyelamatan. Tapi lihat dulu sesuai enggak dengan uraian tugasmu, Den. Ya. Kalau memang dia bukan uraian tugasmu mendata laporan itu jangan. Ya. Kita jangan mencampur
mengganggu atau ikut campur ke urusan rumah tangga orang lain gitu. Ya. Oh, maksudnya urusan tugas, mungkin urusan tugas temannya Yolan ini juga kan, damkar juga kan Yolan. Nah, mungkin itu yang bagian merekap data hasil penyelamatan itu mungkin Yolan. Kalau Alden mengambil ini nanti Yolan marah. Ngapa mau ikut ke rumah tangga saya, urusan saya. Nah, gitu. Ya, jadi lihat dulu. Kalau memang itu juga tugas Alden, itu kalau saran saya alihkan saja, bukan kepada sistem pelaporannya, tapi bukan kepada sistem pelaporan penyelamatannya, tapi sistem pelaporan hasil pelaksanaan penyelamatan. Nah, gitu mungkin. Biasanya ada dibikin laporan enggak itu biasanya? Misalnya ada petugas misalnya, ya, Radius misalnya nama petugasnya. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya, Radius ya. Itu hanya kebetulan belaka. Jadi misalnya nama petugasnya Radius gitu ya. Nah, setelah Radius melakukan penyelamatan ular yang menggunakan trompet kemarin itu kan, yang menggunakan trompet itu sehingga ularnya keluar. Iya. Ya, dengan baju India tadi Radius, ya. Nah, ada enggak Radius itu membuat laporan? Kayak berita acara gitu. Kami telah melakukan penyelamatan lokasi sini apa gitu. Ada enggak, Den? Ada Pak, laporannya ada. Ada ya. Nah, sekarang kalau mau kalau Alden mau ke sistem pelaporan, pelayanan itu lebih bagusnya kepada investigasi saja, bukan untuk memberitahu gitu. Maksud saya bukan untuk wah ini ada ular nih. Misalnya kan mana HP nih, kita klik dulu nih, nanti kita klik kita isi. Nah, nanti kan maka kita keburu digigit ular ya. Yang praktisnya langsung telepon saja. Halo damkar, gitu kan ini. Nah, langsung datang. Nah, tapi kalau mau menggunakan ini pelaporan yang mungkin mau menggunakan Google Form seperti itu kan Den, ya lebih bagusnya kepada hasil hasil dari penyelamatan itu gitu. Jadi Radius ya, petugas penyelamatan yang nama Radius tadi, nah gitu ya. Jadi tidak perlu lagi dia ngisi belangko. Nah, nanti misalnya Alden bagian nah ini Radius, ini belangkonya diisi ya, alamatnya di mana. Nanti Radius bisa setelah selesai ngambil HP langsung klik, itu langsung muncul datanya. Nah, gitu kan. Begitu diambil oleh Alden langsung muncul datanya. Nah, itu kan. Jadi yang itu bagusnya yang pelaporan gitu. Ya. Oke, Den? Tapi lihat dulu. Ya, semuanya ingat ya bahwa isu yang kamu ambil itu sesuai dengan uraian tugas atau tugas dan fungsi kalian, ya. Oke, jangan ngambil isu orang. Jangan ngambil urusan rumah tangga orang, ya. Nah, jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Oke. Ketiga tadi sempat dipaparkan enggak, Den? Yang ketiga. Sempat ya? Belum ya? Oh, ya udah kalau begitu. Nanti akan kita lanjutkan kalau ada kesempatan yang lain untuk isu yang ketiganya ya. Oke, baik, terima kasih Indah Lestari. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih Coach Ariel. Kita kita langsung saja ke penyaji ketiga yaitu Bapak Raguna Jauhari. Kepada Bapak Raguna dipersilakan. Baik, izin Coach untuk share screen. Senyum dulu kau tuh, ngapa cemburu ini anak presentasi itu. Awali presentasimu dengan senyuman gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raguna Jauhari, unit kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan jabatan Peranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Di sini saya akan memaparkan mengenai identifikasi dan deskripsi isu saya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama mengenai profil unit kerja saya BPBD Kabupaten Lebong dengan dasar hukum, visi misi, tugas pokok dan fungsinya. Baik, langsung saja. Uraian tugas yang pertama melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan pada saat tanggap darurat bencana. Yang kedua melaksanakan monitoring, pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan pencarian dan pertolongan. Yang tiga melaksanakan pelatihan kesiapsiagaan dalam operasi pencarian dan pertolongan pada saat tanggap darurat bencana. Yang keempat melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi dan penyebaran luasan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Yang kelima melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana melalui pelatihan informasi serta peningkatan kapasitas masyarakat. Yang keenam melaksanakan kegiatan pengumpulan data, dokumentasi serta penyusunan laporan kegiatan operasi SAR, Search and Rescue. Adapun
mengenai identifikasi isu aktual yang saya amati, yang pertama belum optimalnya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada saat tanggap darurat bencana. Yang kedua, belum optimalnya monitoring dan pemeliharaan peralatan. Yang ketiga, belum optimalnya pelatihan teknik personel tim SAR BPBD. Yang keempat, belum optimalnya pemanfaatan media digital untuk edukasi kesiapsiagaan bencana. Yang kelima, belum tersedianya modul pelatihan dan kesiapsiagaan bencana berbasis digital. Yang keenam, belum optimalnya sistem dokumentasi dan pelaporan kegiatan SAR. Adapun mengenai kondisi saat ini, yang pertama pelaksanaan operasi terkendala oleh keterbatasan faktor mengenai informasi awal, koordinasi sarana pendukung, serta akses. Yang kedua mengenai monitoring peralatan yang mana belum dilakukan secara terjadwal dan terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga mengenai pelatihan teknis tim SAR BPBD belum rutin dan terjadwal sehingga kompetensi personel belum optimal. Yang keempat, edukasi kesiapsiagaan bencana belum memanfaatkan media digital. Yang kelima, pelatihan kesiapsiagaan bencana masih bersifat insidental dan belum didukung media pembelajaran. Yang keenam, dokumen dan pelaporan kegiatan masih dilakukan secara manual sehingga pengelolaan data belum efektif dan efisien. Adapun kondisi yang diharapkan, yang pertama terkait pelaksanaan operasi, terwujudnya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi. Yang berkaitan dengan monitoring peralatan, tersedianya sistem monitoring dan pemeliharaan peralatan secara terjadwal. Terkait dengan pelatihan teknis tim SAR BPBD, dengan terlaksananya pelaksanaan tim teknis secara berkala, kompetensi dan kesiapsiagaan personel jadi terjaga. Yang keempat mengenai edukasi kesiapsiagaan bencana, kondisi yang diharapkan terwujudnya pemanfaatan media digital secara mudah untuk diakses oleh masyarakat luas. Yang kelima mengenai pelatihan kesiapsiagaan bencana masih bersifat insidental dengan kondisi yang diharapkan tersedianya modul pelatihan SAR dan kesiapsiagaan bencana berbasis digital yang mudah diakses dan mendukung pembelajaran mandiri secara berkelanjutan. Yang keenam mengenai dokumentasi pelaporan kegiatan yang masih dilakukan secara manual. Yang kondisi yang diharapkan terwujudnya sistem dokumentasi pelaporan yang terdigitalisasi dan mudah diakses. Izin waktunya tinggal 1 menit. Tentu berdampak dan pihak terdampak. Yang pertama, dampaknya keterlambatan penanganan korban, menurunnya efektivitas operasi penyelamatan. Yang kedua, peralatan tidak berfungsi secara optimal. Dampaknya masyarakat dan pegawai BPBD. Yang ketiga, menurunnya efektivitas operasi dalam pencarian pertolongan. Dan pihak terdampak masyarakat, personel SAR, BPBD. Yang keempat, rendahnya kesiapsiagaan masyarakat, tentunya pihak yang terdampak masyarakat. Yang kelima, rendahnya pemerataan pengetahuan kesiapsiagaan bencana, tentu pihak terdampak masyarakat, relawan kebencanaan dan BPBD. Yang keenam, keterlambatan penyusunan laporan, pihak terdampak tentunya pegawai BPBD. Keterkaitannya dengan manajemen ASN, yang pertama pelaksanaan operasi pencarian pertolongan memerlukan ASN profesional, kompeten, dan responsif. Yang kedua terkait monitoring pemeliharaan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas ASN yang menuntut profesionalisme, tanggung jawab, dan disiplin. Yang ketiga mengenai peningkatan kompetensi personal melalui pelatihan teknis secara berkala untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja tim. Cukup Keterkaitan Paraguna, dengan waktunya sudah habis. baik, demikian itu yang dapat saya paparkan dalam materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Waalaikumsalam. moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Paraguna. Selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi atas presentasi dari Paraguna, boleh raise hand-nya. Boleh? Apakah ada yang raise hand? Kayaknya pemalu ya, Nda ya. Iya, malu-malu kucing galau, Malu-malu. Coach. Iya. Saya cat kalau bahasa kita tuh. Oke, saya hitung mundur lagi ya. 3, 2, 1. Oke, Tunjuklah Nda, siapa Nda? saya tunjuk siapa ya? Pak Radius, mungkin Silakan. boleh memberikan pertanyaan atau tanggapannya untuk Pak Raguna. Baik, Silakan terima Pak Radius, kasih kami persilakan. Mbak Indah. Ada pertanyaan dikit. Banyak juga Ya. udah apa tadi. Pakai kata dikit dulu. Ya, lanjut. Jadi tanyaannya, apa langkah yang paling mendesak untuk mengatasi keterbatasan informasi awal saat bencana? Ada yang di slide tadi, di kondisi saat ini, pelaksanaan operasi terkendala oleh keterbatasan informasi awal. Jadi cak mana mengatasi itu? Nah, yang ini, yang tadi.
Tentunya terima kasih Pak Radius atas pertanyaannya. Langkah awal mungkin dapat kami lakukan itu aktif dalam media sosial terkait adanya bencana yang telah terjadi tentunya di objek Kabupaten Lebong. Dengan mengetahuinya secara awal dan kondusif serta kami dapat menentukan langkah apa yang selanjutnya dapat dilakukan. Itu saja Pak Radius. Oke, bagaimana Pak Radius? Apakah jawabannya sudah cukup atau mau ditambahkan lagi nih? Tidak, sudah cukup kan? Oh, sudah cukup ya. Baik, terima kasih Pak Radius dan Pak Raguna Jauhari. Selanjutnya kita masuk sesi feedback dari Coach Ariel. Kepada Coach Ariel kami persilakan. Baik, terima kasih Indah. Ya, Raguna sudah 1 tahun ya di BPBD. Ya, Sebelumnya pernah di BPBD belum? Baru belum. ini. Oke, Baru ini. mantap ya. Baru setahun tapi sudah bagus ya isunya, gitu kan? Tanggapannya terhadap pertanyaan Radius tadi kayak gitu. Artinya kau menghayati betul ya kerja di BPBD itu ya. Ya, berarti menghayati dengan sepenuh hati ya. Ya, bukan setengah-setengah kayaknya ya. Betul, Iya, betul Coach. itu jawabannya Radius. Jadi dengan adanya kita kata Raguna dengan apa ya, deteksi dini lah, ada identifikasi awal. Oh ya, makasih ya. Oke, dengan adanya deteksi awal tadi, identifikasi awal, maka kita bisa membuat semacam apa ya, membuat antisipasi lah, gitu ya. Atau dalam manajemen risiko itu mitigasi risiko lah. Kita mereka membuat gambaran kira apa yang akan terjadi kalau ini tidak diselesaikan itu ya. Jadi kayaknya betul itu Radius. Jadi kayaknya misalnya kan bisa dipelajari ya atau tanda-tandanya Raguna ya. Iya. Misalnya, wah kalau misalnya ini apa ya volume hujan atau curah hujan ini lagi besar ini. Nah maka dari pengalaman catatan-catatan kayaknya ada potensi banjir daerah ini. Nah mungkin dari pihak Raguna dari BPBD mungkin bisa melakukan peringatan dini supaya warganya waspada gitu kan? Ya Raguna ya. Iya. Jadi bisa melalui media sosial tadi. Bagusnya kalau Raguna sendiri nanti yang sosialisasinya di media sosial ya, pakai topeng sebelah gitu ya. Ujungnya bilang waspadalah gitu ya. Kayak acara di salah satu televisi itu ya, ada gini kan? Iya. Oke. Setajam silet ya. Oh, setajam silet ya. Itu yang Alden tadi itu setajam silet itu ya. Oke. Kalau yang Mbak Raguna nih waspadalah ya. Ya. Nah, kenapa saya tanyakan tadi Raguna tadi sudah artinya untuk sebenarnya ya aktualisasi ini ada yang lain yang mau dilihat gitu ya. Jadi yang mau dilihat itu utamanya di aktualisasi kalian nanti itu di Latsar ini itu ingin melihat bagaimana kalian menerapkan nilai-nilai dasar gitu. Nah, gitu. Tapi ada hal yang dilihat nanti, yang dilihat itu apakah kalian sudah paham dengan tugasnya gitu. Nah, gitu. Sehingga kalau kalian sudah paham tugasnya, kalian bisa dilihat dari isu-isu yang diambil gitu. Nah, gitu ya. Kalian sudah paham belum tugasnya? Maka saya tanya Raguna, kayaknya Raguna sudah selama setahun ini mungkin belajar terus ya Pak. Oh, ini toh kerjaan BPBD gitu. Ini harus kami lakukan gitu dan sebagainya gitu ya. Oke. Baik. Nah, itu yang saya lihat. Yang kemudian yang kedua, saya lihatnya yang Raguna ini dari cara dia merumuskan isu gitu. Cara dia merumuskan isu. Ini kebetulan yang di 6-6-nya tadi sempat dipaparkan semua sama Raguna ya. Tadi ya rumusan isunya. Nah, saya melihat rumusan isunya yang Raguna ini sudah oke gitu. Sudah oke-nya gini, rumusan isu itu dia ada unsur permasalahan di situ bermakna negatif, kemudian singkat dan fokus. Nah, gitu ya. Oke, jadi yang si Raguna ini bagus. Yang pertama, nah, yang pertama itu kan ada unsur permasalahan. Apa itu? Belum optimalnya. Nah, kalau sesuatu belum optimal artinya ada kendala di situ, ada masalah di situ kan. Kemudian fokusnya apa tadi? Operasi pencarian dan pertolongan. Nah, gitu. Ada tempatnya yaitu BPBD Kabupaten Lebong. Gitu ya. Oke. Nah, saya melihatnya di situ. Jadi kalau dalam urusan isu itu sudah memenuhi kriteria isu. Ya. Nah, dan juga tadi di awal juga Raguna menceritakan tentang uraian tugasnya tadi ada Raguna ya di awal tadi kan. Dan saya sebagai orang awam yang belum pernah di BPBD
Nah, saya melihatnya sepertinya sudah connect antara isu dengan uraian tugasnya sudah connect, sudah nyambung. Artinya Ragunan sudah tahu dengan tugasnya gitu. Ya. Oke. Kemudian yang kedua ini dari segi estetika saja mungkin. Estetikanya ya. Maksudnya gini, kalau kita lihat rumusan 1, 2, 3 semuanya diawali dengan belum optimalnya gitu. Ya kan? Nah, ibarat nanti pembaca itu ibarat makan itu bosan dia tiap hari makan tempe. Nah, ya mungkin atau bosan dia tiap hari makan sambal tempe kering. Nah, ya bosan ya. Raguna orang Lebong apa orang Curup? Orang kota Bengkulu, Nah, Coach. orang Kota Bengkulu. Mungkin orang tuanya begitu Raguna mau ke Lebong dikasih sangu biar tidak bikin sambal, kasih sambal tempe kering itu ya. Nah, gitu kan? Mungkin ya. Nah, ada enggak mungkin rasa bosan? Tiap pulang dari Bengkulu pulang ke Lebong dikasih ini. Nah, maksud saya gini, rumusan isunya bisa divariasikan walaupun bahannya sama-sama tempe gitu. Kalau kita analogikan dengan tadi. Jadi bisa saja Raguna kata belum optimalnya letakkan di ujung. Tapi jangan pakai katanya. Jadi misalnya gini, nomor 1 belum optimal, nomor 2 kan jangan lagi belum optimalnya, tapi belum optimal letakkan di belakang. Jadi misalnya pelaksanaan monitoring dan pemeliharaan alat pencarian dan pertolongan di PBBD Kabupaten Lebong belum optimal. Nah, itu. Ini hanya variasi saja. Ya, karena kita juga mau lihat dari segi keindahannya. Jadi orang bacanya tidak monoton gitu, ya. Oke, jadi omong Raguna dengan wong tuanya, ya. Nah, jangan sekali lagi kasih sambal tempe kering terus. Sekali-sekali tempe bacem gitu. Walaupun bahan dasarnya tempe kan. Nah, sama seperti ini. Isunya sama gitu. Cuma penyajiannya berbeda gitu. Ya Raguna ya? Iya. Kau di Kota Bengkulu di mananya Raguna tinggal? Teguyu, Pak. Di Oh, Bentiring, daerah Tuguyu. Bentiring, Iya, wali iya. kota, kantor Saya wali kuliah kota. dulu sering lewat situ. Kalau kuliah lewat Ya. itu. Saya dulu kosnya di Jitra Raguna, dekat kuburan Oh, Inggris. oh. Ada tempat kos-kosan. Kan SMP berapa itu? Oke, nah gitu ya. Jadi divariasikan seperti itu. Oke, jadi sehingga tidak belum optimalnya semua gitu. Ya. Oke. Nah, yang bagus lagi untuk rumusan isunya yang terakhir untuk Raguna ya. Yang terakhirnya untuk Raguna, rumusan isu Raguna sudah bagus, dia menggunakan kata belum. Ya, saran saya nanti ketika kalian merumuskan isu pada saat membuat rancangan akuisasi, hindari gunakan kata tidak. Hindari menggunakan kata tidak. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Ya. Apa bedanya tidak optimal dengan belum optimal? Ada yang tahu? Nah, ya. Jadi kalau kalian menggunakan kata tidak, itu kesannya kalian menjustifikasi. Istilahnya memponis gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kata belum, itu maknanya itu ada upaya untuk pencapaiannya gitu. Ya. Jadi misalnya kalau kita katakan tadi misalnya monitoring pemeliharaan bla 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 tidak optimal. Nah, kita memponis pokoknya tidak optimal gitu ya. Nah, tapi kalau kita katakan belum optimal. Nah, itu secara tersirat maknanya dari segi bahasa itu ada upaya untuk mengoptimalkan tapi belum tercapai. Gitu. Ya, makanya kata saya yang Raguna bagus dia menggunakan kata belum. Ya. Beda gunakan kata, ya. Ya. Gitu ya. Ivo ya. Oh, Ivo. Ivo sudah married? Sudah, Coach. Oh, sudah. Sedang hamil sekarang. Oh, udah hamil ya. Oke. Ketika Ivo mungkin masih single dulu ditembak cowok. Nah, misalnya mau kan Ditembak nanti meninggal, Coach. Oh, gitu. Nah, ini mungkin dulu. Nah, itu. Jadi kalau misalnya dikatakan tidak, apa bedanya? Udah enggak boleh ada kelanjutannya, tidak kan? Tapi katanya, oh ya, kita belum dulu ya. Kita berteman dulu, belum dulu. Artinya masih ada peluang. Ingat kan ini cowok ini yang masih single. Kalau nembak cewek, kalau cewek jawab, belum dulu ya, katanya kita berteman dulu. Kejar terus, artinya ada peluang. Tapi kalau kata ceweknya, oh tidak ya, maaf ya. Nah, jangan lagi dikejar. Dah, dia sudah kasih lampu merah gitu. Nah, gitu ya. Enggak, Raguna ya? Iya. Oke, ya. Tuh. Ya.
Jadi kayak gitu ya. Oke. Itu pengalaman, bukan pengalaman saya loh. Ya, kayak kamu ngomong, coaching cerita pengalaman nembak cewek ya. Iya. Saya dulu orangnya setia. Dulu pacar saya cuma satu dulu. Satu di Palembang, satu di kampung, satu di Linggau, satu di sini. Kan cuma satu Setia, jadi. setiap tikungan ada ya, Coach. Setia ya Indah. Iya, oke. Oke, baik. Itu yang terakhir untuk Raguna ya. Tadi ada dari segi pemilihan katanya sudah bagus, sudah menggunakan kata belum. Ini yang bisa kita ambil nilai plusnya gitu. Ya. Oke. Baik, Oke. terima kasih Coach. Ya, baik kita akan lanjutkan. Kami persilakan Indah, saya kembalikan ke Indah untuk melanjutkan ke yang berikutnya. Silakan. Lanjut saja ya, sementara saya ada urusan. Baik, terima kasih Coach. Baik, Bukan, kita Indah. lanjut ke penyaji keempat yaitu Pak Maligan Sasawan. Kepada Pak Maligan dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada moderator dan Coach Ariel. Izin share screen kawan-kawan. Oh, yang WA tadi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin untuk mempresentasikan mengenai isu agenda ketiga, yaitu peranan kedudukan PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Sebelumnya saya berada di unit kerja RSUD Lebong dengan jabatan sebagai pengelola layanan kesehatan. Saat ini saya akan mengangkat beberapa isu di unit kerja saya, terutama ada 6 untuk saat ini. Yang pertama itu belum optimalnya kedisiplinan waktu pelayanan oleh sebagian pemberi layanan kesehatan pada jam operasional rawat jalan. Kemudian yang kedua, keterlambatan pengumpulan data jumlah pasien oleh beberapa unit atau instalasi kerja ke pengelola layanan kesehatan. Kemudian yang ketiga, rendahnya kesadaran dan kepedulian pegawai dalam pemeliharaan serta efisiensi penggunaan fasilitas kerja atau alat kerja operasional. Yang keempat, belum optimalnya dalam penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS. Kemudian yang kelima yaitu belum optimalnya sistem pengelolaan data pegawai berbasis digital. Kemudian yang terakhir yaitu belum optimalnya pengelolaan media sosial resmi RSUD. Terkait isu yang pertama yaitu mengenai kedisiplinan waktu pelayanan, uraian tugasnya memantau dan mengevaluasi ketepatan waktu dalam pelayanan kesehatan di instalasi rawat jalan. Kondisi saat ini, pelayanan poliklinik terjadwal Siok mulai itu pukul 8, namun pelayanan baru efektif berjalan di atas pukul 8.30 karena keterlambatan kehadiran beberapa petugas sehingga ruang tunggu pasien menumpuk di pagi hari. Kemudian, kondisi yang diharapkan, seluruh pemberi pelayanan kesehatan hadir dan memulai pelayanan tepat waktu sesuai jam kerja operasional. Kemudian, dampaknya jika tidak diselesaikan, waktu tunggu pasien menjadi sangat lama dan memicu komplain berulang, sehingga dapat menurunkan indeks kepuasan terhadap mutu. Pihak terdampak yaitu pasien, keluarga pasien, dan manajemen. Keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN, pelanggaran terhadap kewajiban ASN dalam menjaga kedisiplinan serta fungsi ASN sebagai pelayan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian terkait isu kedua yaitu keterlambatan laporan jumlah pasien, uraian tugas mengumpulkan, memverifikasi dan merekapitulasi data jumlah pasien dari seluruh unit. Kondisi saat ini berdasarkan hasil laporan dari bagian pelayanan, setiap bulan masih terdapat 3-4 unit yang terlambat menyerahkan data atau jumlah pasien per bulannya. Kondisi yang diharapkan, seluruh unit dapat menyerahkan data jumlah pasien secara kolektif, akurat, dan tepat waktu. Dampak jika tidak diselesaikan, rekapitulasi laporan data jumlah pasien menjadi terhambat, sehingga proses evaluasi dan pelaporan ikut terhambat. Pihak yang Izin Pak terdampak Maligan, waktunya tinggal 1 menit. pengelola layanan kesehatan dan manajemen, keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN terkait pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integrasi tinggi. Kemudian isu yang ketiga, pemeliharaan fasilitas kerja, mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional. Kemudian kondisi saat ini, observasi berkala menunjukkan masih sering ditemukan perangkat komputer, AC maupun lampu di unit kerja itu dibiarkan menyala setelah selesai pelayanan. Kondisi yang diharapkan setiap pegawai memiliki rasa kepemilikan yang tinggi. Dampak jika tidak diselesaikan terjadi pemborosan anggaran operasional dan perbaikan serta berpotensi mengganggu kenyamanan pasien jika fasilitas mengalami kerusakan. Pihak yang terdampak pegawai, manajemen serta pasien. Keterkaitannya, manajemen ASN pelanggaran
terhadap kewajiban ASN untuk menggunakan dan menjaga barang milik daerah secara bertanggung jawab. Yang keempat yaitu optimalisasi SIM RS, mengolah dan menyajikan data operasional rujukan serta kunjungan pasien untuk bahan evaluasi mutu pelayanan. Kondisi saat ini, sebagian besar pegawai di RSUD, terutama tenaga administrasi, masih Izin Pak memiliki. Malikan, waktunya sudah habis. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maligan. Kita masuki sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi atas presentasi dari Pak Maligan. Dipersilakan. Raise hand-nya boleh. Oke, baik. Saya hitung mundur lagi ya. 3, 2, 1. Baik, saya tunjuk. Saya tunjuk ya. Mbak Ipo, boleh memberikan pertanyaan atau tanggapannya terhadap presentasi dari Pak Maligan. Kepada Mbak Ipo, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Baiklah, Pak Maligan, di sini saya mau bertanya yaitu tentang SIM RS tadi itu ya. Belum Iya. optimalnya penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit layanan RSUD. Itu terkendalanya di keterbatasan sumber daya manusia atau kendalanya di sarana. Kemudian adakah strategi agar kedepannya bisa lebih efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaannya Mbak Ipo. Terkait belum optimalnya dalam penggunaan SIM RS layanan di RSUD, terutama di unit kerja saya di RSUD Lebong, itu sebenarnya ada beberapa faktor yang masih menjadi kendala saat ini. Seperti seperti yang Mbak Ivo bilang tadi, itu dari sarana prasarananya juga. Kemudian yang selanjutnya itu dari literasi digital pegawainya. Nah, untuk yang saat ini, yang saya angkat ini mengenai masih kurangnya literasi digital. Kemudian solusi yang sebenarnya bisa kita berikan untuk mengoptimalkan SIM RS ini sebenarnya sudah kita laksanakan, terutama di pelatihan SIM RS. Kemarin kita melaksanakan pelatihan SIM RS itu sekitar 1 minggu. Sudah kita fasilitasi dan untuk sarananya juga saat ini kita sedang melakukan perbaikan dengan cara pemenuhan sarananya itu kita sedang melakukan mapping sekarang. Di mana saja yang masih kekurangan sarananya. Ya, untuk faktor pendukungnya itu sebenarnya sudah kita kita perbaiki, kita kelola secara bertahap sekarang. Namun yang masih jadi kendala kita ini literasi digital dari terutama dari pelayanannya. Terima kasih Mbak. Mungkin ke Mbak moderator lagi. Baik, terima kasih Pak Maligan. Bagaimana Mbak Ipo, apakah sudah cukup jawaban dan tanggapan dari Pak Maligan? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Baik, kita masuki sesi selanjutnya yaitu feedback dari coach kita, Coach Ariel. Kepada Coach Ariel kami persilakan. Baik, terima kasih. Ya. Tapi memang Ivo sudah cukup ya, bukan berarti takut dengan Egan ya. Kan ya, takut kok ngomong cukup-cukup, takut kayak Egan ini kan orang rumah sakit. Siapa tahu besok-besok aku rumah sakit nanti enggak mau Egan bantu nanti. Iya. Kalau kamu ya di kelompok ini ada Egan ya, jadi kamu yang dari Lebong kan enak tuh. Jadi Latsar juga bisa menambah koneksi ya, gitu, menambah jejaring ya. Bisa kenal gitu kan. Ya, kayak kamu kan bisa kenal dengan Egan. Jadi kan ke rumah sakit kan bisa minta bantuan Egan mungkin kan ya. Oke, baik. Nah, saya kembali menanggapi yang pertanyaan dari Ivo ya, dari Ivo, dan jawaban Egan itu meyakinkan saya bahwa
bahwa ini Egan ini memang sudah sama kayak Raguna tadi, sudah tahu apa yang akan dilihat itu di isunya gitu ya. Oke, karena tadi Egan mengatakan bahwa yang disorotinya adalah tadi kan Ivo menanyakan ini apa dari pihak petugasnya atau dari pihak pelaksanaannya gitu. Oke, artinya dalam segi pelaksanaan atau info rumah sakit itu. Nah, si Egan mengatakan saya melihatnya dari smart ASN-nya gitu. Ya, dari bagaimana ASN itu belum optimalnya kecakapan literasi digital dalam mengoperasikan atau menginput atau apa tadi namanya SIM RS tadi. Dan itu memang begitu saya klik di PDF-nya, oh iya ya nyambung ya. Artinya apa yang Egan ucapkan itu sama dengan yang dia tulis. Itu namanya ya kalau dalam nilai-nilai dasar itu ya nilai dasar PNS itu apa yang diucapkan, apa yang diniatkan, apa yang dikatakan itu namanya integritas. Kalau dia sama, gitu ya. Oke, bukannya omdo, bukannya omong doang, tapi dia memang itu. Jadi, nah saya lihat tadi memang benar Egan, yang dilihat itulah. Jadi sehingga jika seandainya itu yang terpilih, coba nomor 3 tadi Egan ya, nomor 4 ya. Nah jika misalnya setelah Egan melakukan analisis, nomor 4 terpilih, karena tadi Egan menyorotinya di deskripsi isu itu dari literasi digital, maka gagasan kreatifnya yang muncul nanti yang akan dilakukan Egan itu ya tadi bagaimana meningkatkan literasi digital petugas di rumah sakit itu dalam mengoptimalkan atau mengelola atau menggunakan SIM RS ini gitu. Ya kan? Nah, nanti terserah Egan mau inovasinya apa. Oh, misalnya Egan mau bikin video tutorial. Oh, Egan mau bikin misalnya coaching klinik. Atau misalnya Egan mau membuat kayak semacam video interaktif gitu. Seperti itu. Atau mau membuat kayak apa itu? Apa namanya kalau kita di WA itu misalnya ketik nomor 1 apa nanti muncul gitu. Terserah. Nah, itu namanya inovasi. Oh, saya mau bikin yang itu aja deh. Nanti kalau misalnya ada petugas dari rumah sakit kesulitan dalam mengoperasikan SIM RS, dia bisa kirim ke WA nomor ini gitu. Nanti ada opsinya 1 yang ditanyakan misalnya tentang apa, 2 tentang apa. Nanti dia ketik 1 muncul jawaban, 2 muncul jawab gitu. Itu bagus juga itu, ya. Bagus juga kalau ya. Nah, itu maksudnya gitu, ya. Oke. Baik, coba Gan yang tadi Gan. Yang 6 isunya Gan. Nah, ini tadi ya. Nah, yang kita lihat nomor 1 belum optimalnya kedisiplinan waktu. Kayaknya kalau kedisiplinan jangan belum optimal kan. Mungkin bagusnya masih rendahnya saja kan. Masih rendahnya ya, Coach. Masih rendahnya kedisiplinan pegawai ya. Iya, Coach. Betul kan? Pegawai. Ya, masih rendahnya kedisiplinan pegawai dalam apa gitu ya. Oke. Nah, kalau kita katakan masih rendahnya artinya kita ada upaya untuk meningkatkan gitu ya. Oke, keterlambatan pengumpulan data jumlah pasien dan kerja oke. Boleh juga dikata-kata masih terjadinya keterlambatan. Nah, gitu ya. Merendahnya kesadaran dan kepedulian pegawai dalam pemeliharaan serta nah ini bisa ini. Bagus ini rendahnya kesadaran dan kepedulian pegawai. Tapi ada 2 ini ya. Ada dua fokus di sini ya. Kesadaran dan kepedulian. Itu memang satu kesatuan atau memang terpisah dia ranahnya, areanya itu, Egan? Menurut saya sih satu kesatuan, Coach. Karena kan kalau kita sadar berarti kan kita peduli nanti ya, Coach. Peduli, ya. Oh gitu. Nah, maksudnya gini kan, kalau misalnya ada satu kesatuan menurutmu, ya oke, rumusnya seperti itu. Tapi kalau seandainya, ini beda, kepedulian beda, kesadaran beda gitu. Ada ranah tersendiri, area tersendiri. Jadinya 2 isu jadinya nanti. Ya. Siap, Coach. Oke. Kemudian belum optimalnya sistem pengelolaan data kepegawaian berbasis digital. Oke, belum ada sistem pengelolaan ya betul. Pengelolaannya yang belum optimal ya pengelolaan data kepegawaian. Belum optimalnya pengelolaan media sosial resmi SWD sebagai sarana penyebar edukasi dan transparansi informasi pelayanan. Oke, mungkin bukan sebagai sarana mungkin. Oke, mungkin belum optimalnya pengelolaan media sosial resmi RSUD dalam penyebaran edukasi dan informasi pelayanan gitu. Ya. Ya, Atau
kalau mau dijadikan penyebabnya, tidak usah pakai kata media sosial. Jadi belum optimalnya penyebaran edukasi dan informasi pelayanan. Nanti penyebabnya salah satunya itu tadi belum Media dimanfaatkannya sosialnya. media sosial gitu. Ya. Pokoknya keputusannya ada di kalian, ada di Egan lah keputusannya, ya. Ya, Karena yang Coach. akan mengerjakan kan Egan. Siap, Iya, bukan Coach. saya yang ngerjakan. Iya. Iya, kalau saya mengerjakan saya nanti suruh pakai ini. Tapi kalau saya kan hanya sebagai apa ya, pengasih saran lah gitu ya. Kalau dalam bahasa itu sebagai coach lah gitu ya. Ya. Nanti saya tanya, oh nanti silakan Egan, mau yang mana? Oh kalau menurut seperti tadi, kalau kata Egan satu kesatuan, oke, buat satu kesatuan. Kalau menurut Egan, wah ini kayaknya terpisah ini, buat dua jadikan dua gitu. Nah gitu ya. Siap, Coach. Siap, Coach. Oke, baik. Jadi Ya, untuk terima kasih, isu-isunya Coach. sudah oke, sudah rumusan isu-isu. Oke, saya kembalikan ke Indah Lestari. Silakan. Makasih, Coach. Oke, Baik, Indah. terima kasih Coach. Izin Coach, apa kita langsung ke penutup aja ya Coach ya? Iya, beda tengah-tengah tadi kan. Siap. Iya. Baik teman-teman, itulah tadi penyajian materi, identifikasi, dan deskripsi isu yang dilakukan oleh keempat teman kita. Semoga ilmu dan informasi yang telah diperoleh dapat memberikan manfaat serta menjadi bekal kita dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita ke depannya. Baik, baik teman-teman dan coach, apabila selama memandu acara terdapat kekurangan dan kesalahan, saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Indah Lestari sebagai moderator. Terima kasih juga kepada penyaji 4 orang tadi, ya. Ada Indatri, Alden, kemudian Raguna dan Egan, ya. Baik, untuk 5 orang ini mari sama-sama kita apresiasi dengan memberikan tepuk salut. Bisa tepuk salut? Prok prok prok, salut salut, prok prok prok, salut salut, prok prok prok, salut. Diakhiri dengan salut. Oke, nah, oke sama-sama. Untuk 5 orang tadi sama-sama kita apresiasi dengan memberikan tepuk salut. Salut salut. Salut. Salut Salut, salut. 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 Oke. Kenapa Indah? Kau bahagia betul kau hari ini, Indah. Kau sedang jatuh cinta kah? Harus bahagia dong, Coach. Oh gitu, iya betul. Jangan lupa bahagia ya, Indah ya. Jangan lupa bahagia hari ini. Iya, oke. Kan baru masih tanggal 13, Indah. Iya. Kan iya, masih ada tuh gaji-gaji, sisa gaji awal bulan kemarin kan. Oke, baik. Saya tawarkan dulu ya, apakah kita mau presentasi lagi atau kita sudah dulu pembelajaran kita. Mengingat kalian nanti mau ini lagi, mau Zoom lagi. Ya kan? Iya. Iya, Coach. Iyanya Iya, gimana, Coach, Yus? nanti. Yang mana iya, yang mana, Yus? Kan ada 2 pilihan tadi. Iyanya ada Akhirnya 2 saja. kemungkinan ya, Coach ya. Iya, betul, Indah. Presentasinya. Kenapa, Yus? Akhiri saja presentasinya, Iya, Coach. betul ya. Ngomong-ngomong, kau izin ke toilet tadi, kau siram enggak? Tidak, Coach. Marah Egan, kau orang kesehatan, jagalah kebersihan, kata Egan. Egan ya. Saking nak kecepet itu, Coach. Iya, Coach. Iya, orang Egan, orang kesehatan marah Egan kau. Iya, dibiasakan. Oke, kalau begitu ya kita sudah saja dulu ya. Oke. Ya, persiapkan diri kalian karena akan masuk lagi untuk coaching agenda. Dengan siapa nanti coaching agendanya? Bu Milda, Coach. Coach Milda, Coach Coach. Milda, Coach. Ya, Bumil ya, Gan ya? Bumil. Iya, Beda, Coach. Bumil kan disingkat Bumil kan? Iya, beda Bumilnya, Coach. Iya, Bu Mida Bumil, Bu Tuti Butut, Bu Setio Buset, Bu Rita. Ah, Bu Rita apa Bu Rita? Bu. Nah, ayo ndak. Butit. Saru udah boleh. Iya, enak kamu dapat coachnya Bumil ya, Bumil. Kalau Bu Setia Buset, Bu Tuti Butut. Gitu. Nah, kalian Bu Rita jangan ya, jangan. Bu Rita harus lengkap. Harus lengkap-lengkap ya. Iya. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita sinkronus kedua. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, terakhir pesan saya,
dengan selesai kita belajar ini bukan berarti kita tidak ada komunikasi. Boleh kalau kalian misalnya mau bertanya tentang aktualisasi, tentang agenda ketiga, boleh silakan saja, ya. Ya jangan sungkan-sungkan. Insya Allah nanti kita akan ketemu di klasikal. Setelah itu kan kalian klasikal. Saya sangat menantikan kehadiran Anda di klasikal ya. Iya, oke. Dan terakhir saya doakan semoga nanti 10 orang di kelompok 2 ini ya, masuknya 10, nanti lulusnya 10 semua ya. Amin. Oke, kan Amin, udah amin ya capek. Rabbal Alamin. Udah capek 80%-nya enggak? Iya dong, Coach. Oh iya dong. Karena saya juga merasakan waktu saya jadi CPNS dulu. Iya, 94 Desember 94 sampai dengan 95. Saya malah lebih lama, hampir 2 tahun saya ikut rajabnya lama. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih, mohon maaf ada kesalahan dan kekeliruan. Pembelajaran hari ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin foto, Waalaikumsalam Coach. warahmatullahi Oh, foto ya. wabarakatuh. Siapa yang mau ini? Mau screenshot? Pak Ketua, Coach. Oh, ketua. Bacaan kogan ya. Nyuruh. Hukuman kan, dia udah galak nyiram toilet tadi kan. Iya tadi. Kata Indah mau buru-buru ya nah, Lestari ya. Ngomong, Yus, kami nak pakai reaction love, guys. Pakai Oke. reaction love gun. Oke ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Terima kasih, Coach. Oke, sama-sama. Izin saya live duluan ya. Ya, Bye-bye. Coach. Sampai Terima jumpa kasih, kita Coach. di klasikal nanti 2 bulan lagi. Sebulan lagi lah ya. Bulan Bulan lagi, Coach. lagi. Oke. Yeay.